Yo, balik lagi sama gue Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin ya yang kembali pump teman-teman. Dan terakhir kali itu saya update video itu sekitar 5 harian yang lalu. Dan sedikit reminder untuk nih event minggu ini ya update-nya. Ini tanggal 24 Oktober ya, which is nanti malam jam 8:45 itu ada rilis data S&P Global Service PMI teman-teman. Ya, kemudian untuk besok ya di tanggal 25 itu. Nah, kemudian untuk besok ya tanggal 25 Oktober ya jam 7 dan jam 9, kemudian jam setengah 10 malam itu ada building permit, new home sales sama crude oil inventory. Ya, kemudian di tanggal 26-nya itu ada kakek Paulakan speech itu subuh ya kalau di waktu Indonesia sekitar jam setengah 4 subuh. Kemudian ada core durable good order setengah 8 malamnya, ada GDP juga, initial jobless claim, dan pending home sale jam 9 malam di tanggal 26 Oktober. Kemudian untuk tanggal 27 Oktober ya ini ada core PCE ya jam setengah 8 malam. Jadi bisa di prepare untuk per hari ini ya, malam ini sampai nanti tanggal 27. Cuman yang main eventnya kita bisa lihat di tanggal 26 ini teman-teman ya. Oke. Jadi tanpa basa-basi akan coba saya bahas dulu untuk si Bitcoin terlebih dulu. Ya, ini secara daily-nya teman-teman ya. Secara daily chart-nya memang dia udah mampu break bahkan dari $32.000, di mana ini adanya potensi terbentuk namanya head and shoulder ya di sini 1 2 dan potensi ketiganya ya di sekitar 31 ribuan dolar lah. Cuman area ini pun sudah mampu ditembus sama Bitcoin dan closing daily ini di 33.080-an dolar teman-teman ya, which is ini good banget lah untuk si Bitcoinnya. So ya, coba akan saya hapus dulu aja beberapa oret-oretan kemarin ini ya, ketika memang dia mendapatkan rejection dari $30.000, kemudian retest lagi ya, masuk ke box hijau ini di sekitar 28.100 dolar, kemudian dia berangsur mengalami kenaikan kembali. So ini coba akan saya extend dulu aja untuk beberapa area atau range area ini ya, untuk kita take note kalau misalkan nanti menghampiri kembali beberapa area tersebut. Nah, ini dulu yang menjadi concern saat ini adalah area 32.100-an dolar ini sudah mampu di break ya, dimana ini sebelumnya kita lihat di testing terakhir kali di Mei 2022 ya. Ini menjadi benteng yang benar-benar strong atau kuat lah untuk si Bitcoin dan akhirnya mampu di break. Nah, pertanyaannya adalah next target itu kisaran berapa bro? Next target itu kita mungkin bisa lihat beberapa area ini. Cuman yang menjadi concern adalah next area di sebelah area sini. Ya, ini di sekitar 39.000 sampai 40.000 dolar. Ya, ini terakhir kali di testing menjadi support resisten juga pada Mei 2022 dan April 2022. Ya, kita bisa lihat ini reject keras terjadi pada level area tersebut. Kemudian dia berangsur turun. Nah, ini kan ada gap teman-teman atau range ya dari area sini ke area sini nih. Ya, di sini kita bisa lihat di sini ada gap yang tidak adanya resisten yang benar-benar strong di area situ. Jadi masih bisa aja ataupun bisa dibilang namanya area IMB atau imbalance teman-teman. Jadi ketika dia ngevisit beberapa area ini, kan ini kayak seperti plong banget nih teman-teman ya. Ngevisit area ini bisa aja di sini mendapatkan rejection atau retracement terlebih dahulu untuk ngetes $32.000 kembali sebelum dia akhirnya benar-benar ngetes atau ya testing di 39.000 sampai 40.000 dolar. Nah, ini menjadi another opsi untuk teman-teman yang nanyain, oke, masih potensi kena reject lah enggak, kemudian area retestnya kisaran berapa. Nah, itu juga sudah saya sampaikan untuk teman-teman sekalian ya. Jadi bisa di prepare ketika memang dia visit ke area imbalance tersebut nih ya, gap yang kosong ini, kemudian dia mendapatkan rejection lah, kemudian bisa retest ke kisaran berapa bro di sini dulu. Ketika di sini sudah mampu di break dan harusnya di retest, dan ini belum adanya retracement dari pergerakan si Bitcoinnya. Jadi prefer mungkin buat teman-teman ketika memang nanti dari seperti ini ya, masih lanjut naik, kemudian di sini mendapatkan rejection ya, retest area ini ya, kemudian mendapatkan power lagi untuk ngetes atau visit ke next area target di 39.000 sampai 40.000 dolar untuk si Bitcoinnya ya. Jadi ini menjadi area retracement yang ideal menurut saya, karena memang sebelumnya menjadi area benteng yang sangat-sangat strong dan akhirnya mampu di break juga dengan strong sama si Bitcoin. Tinggal kita melihat untuk proses koreksinya aja terlebih dulu, dan menjadi area concern pertama itu di 32 ribuan dan di 31.000 dolar. Nah, ini menjadi dua area target retrace lah untuk si Bitcoin secara daily time frame sebelum dia benar-benar akan visit ke 39.000 sampai 40.000 dolar.
Ya, jadi masih adanya chance lah untuk teman-teman bisa ngambil waktu dia memasuki fase koreksi atau retracement terlebih dulu sebelum lanjut naik lagi ngetes next area target strong resist di 39 sampai 40 ribu dolar. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Coba bisa ditulis di kolom komentar bawah video ini ya untuk si Bitcoin terutama secara daily time frame. Next, kalau misalkan kita lihat untuk secara time frame hourly-nya ya. Nah, ini secara hourly-nya kalau kita lihat terakhir kali pembahasan saya untuk si Bitcoin adalah ketika dia mendapatkan rejection ya dari trendline resistance garis warna putih ini. Kemudian dia berangsur turun nih. Ya, turun ngetes sampai box hijau lagi di 28.100-an dolar. Kita bisa lihat ya di sini. Box hijau pertama. Kenapa saya tandain di situ? Karena kemarin juga sudah saya sampaikan ini terakhir kali dia retracement sebelum dia ngangkat lagi, berarti di sini adanya buying power ya. Di sini. Maka di sini menjadi area ideal untuk target pertama dan ini target kedua. Dan dia cuma di retracement atau koreksi aja ke target pertama, kemudian dia berangsur mengalami kenaikan dan bahkan di sini pertama rejection lagi dan akhirnya mampu break lah ya pada 20 Oktober 2023. Nah, kalau dilihat secara hourly-nya ya kita bisa lihat di sini. Pertama ini udah bikin tail candle cukup panjang. Kemudian dia berangsur naik lagi, tapi ini bikin candle lagi ya, tail candle lagi dari 35.300 dolar lah. Ya kalau kita lihat di KuCoin, tapi kalau misalkan seperti di Binance dan lain sebagainya, itu ada yang bahkan di 36.000 dolar. Nah, ketika memang dia udah ya berangsur-angsur naik, kemudian udah mulai kehabisan bensin ya dalam tanda kutip, udah bikin jarum ke atas, jarum ke atas, jarum ke atas, itu menjadi indikasi awal adanya pelemahan momentum dari buyersnya ya. So kalau misalkan itu yang terjadi, maka kita harus perhatikan untuk another skenario koreksinya. Ini coba saya pakai sebentar teman-teman. Nah, ini pakai pet ya. Ya, kita bisa lihat di sini rejection berangsur naik tapi lebih terbatas, rejection lagi. Maka kalau ini yang terjadi, maka kita mungkin bisa ekspektasikan si Bitcoin at least koreksi terlebih dahulu aja untuk ngevisit area sini teman-teman. Terakhir kali dia create base nih di area sini. Adanya buying power yang mampu ngangkat, tapi kalau misalkan area itu juga jebol gitu ya. Next area berapa bro? Next area kita bisa lihat di area sini. Nah, bull candle besar muncul juga dari level area sini teman-teman. Nih, ya. Ini di sekitar-sekitarnya 31.100 sampai 31.600 dolar. Next di area sini itu di sekitar 32.500 sampai 33.086 dolar. Jadi bisa diperhatikan sekali lagi ketika memang dia masuk ke fase koreksinya terlebih dahulu. Plus juga nanti malam ini ada rilis data PMI teman-teman. Jadi bisa di prepare, mungkin akan volatile, bisa aja dia bikin jarum atas bawah. Cuman yang nanyain untuk area retracement, area target koreksinya ini dulu aja untuk secara time frame 1 jamnya ya. Di dua area ini yang terdekat ya, untuk teman-teman mungkin yang siap-siap buat area pantauan atau siap-siap mau prepare long atau siap-siap untuk beli lagi atau buyback lagi, bisa diperhatikan beberapa area ini ya teman-teman untuk Bitcoin secara hourly-nya. Dan kalau kita gunakan juga bantuan kakek Fibo, kita lihat sedikit geser ke time frame 4 jam ya. Ini mungkin akan coba saya hapus time frame 4 jamnya ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat terakhir dia create base kemudian lanjut naik lagi gitu ya. Di sini coba akan kita gunakan bantuan kakek Fibo dari area. Kita gunakan bantuan kakek Fibo teman-teman ya. Ketika dia terakhir kali retracement di area tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat ya precisely dengan box putih yang pertama tadi saya tandain dan juga box putih kedua yang tadi saya tandain. Ini pas dengan golden ratio dari Fibo. Ya 0,3 kemudian di antara 0,5 sampai 0,6-nya. Ya, jadi memang di range 32.500-an. Kemudian lebih bawahnya lagi di range 30.800 sampai 31.600-an dolar. Ini menjadi area ideal untuk si Bitcoin at least retracement dulu gitu ya. Dia udah naik bisa aja di sini kemungkinan rejection baru dia retracement dulu ya kembali. Nah, ini menjadi area pantauan untuk teman-teman yang mau DCA dan lain sebagainya, atau prepare long lah dan lain sebagainya. Kembali lagi saya mungkin reminder ketika dia naik signifikan ya mungkin kita harapannya adalah melihat masuk ke fase koreksi yang lebih korektif atau terbatas gitu ya. Kemudian untuk melanjutkan penguatannya at least ngetes lagi ke 36.000 atau bahkan di 39 sampai 40.000 dolar untuk si Bitcoinnya ya. Jadi palingan itu untuk si Bitcoin. Next untuk AAV teman-teman. Nah, ini untuk pembahasan si AAV. Akhirnya dia mampu break ya nih dari trend resisten yang benar-benar strong secara daily nih. Rejection ya, di sini rejection lagi, di sini rejection, di sini
false break teman-teman ya, di sini rejection lagi dan akhirnya mampu benar-benar break posisi saat ini, which is nice banget lah untuk AAV. Ini AAV juga menjadi salah satu altcoin andalan saya pribadi gitu ya, untuk di spot maupun di future. Nah untuk posisi saat ini adalah untuk yang nanyain AAV, ini coba saya copy dulu aja. Nah ini ya, untuk area resist squatnya ini sebelumnya menjadi area support resistance juga nih, maybe akan coba saya extend ke samping. Nah di sini ya, range ini di sekitar 91,2 sampai 97 dolar untuk AAV ya. Kemudian untuk area target retracement yang sebelumnya menjadi support resistance juga di area sini ya. Ini coba akan saya ganti dengan box warna putih aja biar nggak bingung. Nah di sini ya, jadi let's say untuk teman-teman yang nanyain target koreksinya di sekitar berapa, ini coba akan saya bagi dua ya untuk si AAV-nya di sini. Oke. Jadi at least ketika memang dia rejection dari strong resistance-nya setelah udah mampu break gitu ya, setelah udah mampu break kemudian mendapatkan rejection mungkin di area ini ya, dan next area target di area kedua ini ya. Nah dua area ini area berapa aja bro di box putih ini? Di sekitar 81,38 sampai 84,55 dolar. Next area sedikit lebih bawah ini di sekitar 74,29 sampai 77,31 dolar ya. Jadi ini menjadi area pantauan untuk area target retracement yang sangat ideal untuk AAV. Kemudian kalau kita gunakan pantauan kaki Fibo juga dari swing low terakhir ke swing high-nya ini secara daily, maka ya kita mendapatkan beberapa goal ratio yang tidak jauh lah dari range area tersebut. Dan ini pas di retracement atau Fibo 0,5 nya itu ya di sekitar 76 dolar ya. Jadi sekali lagi ini menjadi area pertimbangan atau area pantauan teman-teman ketika memang mau bersiap atau prepare buyback kembali AAV. Ketika dia kita lihat dia udah mampu break, maka kita ambil waktu dia retracement ya, masuk ke fase koreksinya ke beberapa area tadi sudah saya sampaikan, atau mungkin teman-teman bisa mengambil sedikit lebih bawah bahkan sampai di sekitar 72 sampai 73 dolar untuk si AAV sebelum nanti mungkin dia lanjut naik dan benar-benar mampu break dari next target resist ini di sekitar 91 sampai 97 dolarnya gitu ya. Jadi ketika di sini rejection ya, kemudian teman-teman lihat AAV membuat range, mampu break, retest lagi, dan benar-benar akhirnya mampu break dari level tersebut mungkin untuk ngejar area 100 dolar dan lain sebagainya ya. Jadi palingan itu untuk update si AAV ya, kemudian juga untuk si Bitcoin-nya. Hopefully teman-teman bisa terbantu dengan adanya analisa dari saya. Jangan lupa analisa kembali dan sampai jumpa untuk next video Sam Profit.